Kalau cuaca lagi dingin, bawaannya memang lapar terus ya fams. Paling enak ya makan yang hangat-hangat. Nah, menyantap cuanki bisa jadi satu solusi nih. Hangatnya kuah berpadu dengan campuran mie serta aneka cuanki di dalamnya. Ada cuanki tahu, ada cuanki lidah, dan juga cuanki siomay. Buat yang belum tahu, cuanki adalah jajanan khas dari Jawa Barat. Cuanki bersifat kering dan teksturnya sangat keras. Tapi disitulah keunikannya. Saat direbus bersama kuah bakso ataupun mie instan, teksturnya menjadi lunak. Yulah fams, kita intip usaha rumahan pembuatan cuanki di Garut, Jawa Barat. Katanya si fams, asal mula cuanki berawal dari Kabupaten Bandung, tepatnya di Cimahi. Cuanki adalah merek jajanan masyarakat Tionghoa berupa siomay kering, tahu putih, dan bakso yang disiram kuah gurih. Pada dekade 80-an, cuanki mulai populer sebagai jajanan khas dari Pasundan. Sampai sekarang masih banyak juga kok yang pada suka. Oh iya, sama seperti cuanki tahu, untuk cuanki siomay proses penggorengan juga harus 2 kali. Tapi dengan durasi yang lebih singkat. Yang pasti harus benar-benar sampai kering fams. Untuk cuanki stick, adonan cuanki justru lebih dominan. Dicampur bersama tepung tapioka, adonan cuanki kemudian diberi topping potongan tahu. Dalam sehari, usaha rumahan ini bisa menghasilkan hingga 160.000 buah cuanki. Untuk satu buahnya dihargai Rp180 aja fams. Di sini ada sekitar 16 wajan besar untuk menggoreng 3 jenis cuanki. Cuanki yang digoreng dan sudah kering bisa bertahan selama 4 bulan dalam suhu ruangan. Asal nggak terkena sinar matahari langsung, apalagi lembab. Produk cuanki satu hati ini sudah kemana-mana loh fams. Beberapa pelanggan membeli cuanki dari sini untuk dikemas ulang menjadi merek yang lebih tenar. Proses pembuatan cuanki tahu berawal dari sini. Iya fams, kita lagi mau bikin tahunya dulu nih. Bahan bakunya adalah biji kacang kedelai yang sudah direndam selama 3 jam. Hasil gilingan kacang kedelai akan bertekstur halus seperti ini fams. Selanjutnya, hasil gilingan harus dimasak sampai berbusa dan matang. Biasanya si fams butuh waktu sekitar 20 menit untuk bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau sudah matang, adonan kacang kedelai harus disaring dengan kain tipis. Biasanya si fams, hasil penyaringan yang ada di dalam wadah harus dicampur kembali dengan air biang tahu atau asam hasil fermentasi kedelai. Pakai cuka juga bisa kok fams. Hasil saringan inilah yang kemudian akan mengendap dan jadi bahan utama untuk membuat tahu menjadi utuh. Lanjut, kalau endapan sudah mulai nampak, pindahkan ke dalam cetakan. Biarkan adonan tahu memadat dan kadar airnya mulai berkurang. Dalam sehari fams, usaha pembuatan cuanki tahu ini bisa membuat sekitar 200 kg tahu basah. Produksinya sendiri bisa berlangsung 5 hari dalam seminggu. Tahu masuk ke Indonesia dibawa oleh para imigran dari negeri tirai bambu. Di Indonesia, tahu menyesuaikan dengan selera pribumi, hingga akhirnya muncul varian jenis tahu dan aneka olahannya, termasuk cuanki tahu. Nah, kalau tahu gorengnya sudah jadi, sekarang lanjut bikin adonan cuanki. Untuk sekali giling adonan biasanya terdiri dari 15 kg ikan tenggiri dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahan garam dan tepung tapioka juga nggak boleh lupa. Untuk tepung tapioka baiknya sih masuk paling belakangan setelah adonan ikan, air, dan garam sudah tercampur rata. Biasanya fams dalam sekali giling adonan memerlukan sekitar 2 karung atau 50 kg tepung tapioka. Dalam seharinya bisa habis sampai 16 karung tepung tapioka. Usaha cuanki tahu ini berada di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oh iya, disebut cuanki tahu karena memang terdiri dari potongan tahu goreng serta adonan cuanki di atasnya tuh. Setelah diisi adonan cuanki, goreng kembali tahu ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk cuanki tahu, proses penggorengan cukup lama. Proses penggorengan juga berlangsung 2 tahap fams. Selain akan membuat adonan cuanki jadi mengembang, kulit tahu yang agak basah memang harus digoreng sampai benar-benar kering. Kalau nggak sampai kering betul, cuanki tahu jadi nggak awet dan mudah bau apek. Selain membuat cuanki tahu, rumah produksi ini juga membuat varian jenis lain berupa cuanki siomay.